Sobat Energi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat datang di podcast GET, Green Energy Talk, yaitu podcast dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia. Nah, pada pagi hari ini, Sobat Energi, kita akan berbincang terkait dengan hal-hal spesial nih ya. Terutama kita akan mengupas tuntas terkait dengan apresiasi energi baru terbarukan nasional 2026 nih. Nah, yang lebih spesial lagi, pada hari ini kita juga ada live dari Zoom nih. Gimana nih, Sobat Energi sudah pada join? Boleh dong langsung aja diklik react-nya, boleh kasih tanda love ya, kasih tanda cinta, atau boleh juga kasih react tepuk tangan juga boleh banget nih ya. Karena kalau di sini di Zoom meeting ini Sobat Energi semangat, pastinya hostnya semangat juga nih ya. Pastinya narasumber kita juga ikutan semangat. Yuk boleh yuk di react dulu, boleh kasih tanda love-nya, boleh kasih tanda tepuk tangannya juga boleh nih. Nah, wah, terima kasih banyak nih Sobat Energi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya pagi-pagi untuk berbincang dengan kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Intan Salsabila, bisa dipanggil Intan, dan hari ini saya akan menemani Sobat Energi dari mulai awal podcast ini pastinya sampai nanti pada saat sesi tanya jawab. Jadi di sini Sobat Energi silakan untuk dapat mempersiapkan pertanyaannya yang akan diajukan kepada dua narasumber kita nih. Nah, Sobat Energi, seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan dari penerapan proyek energi terbarukan tentunya melalui proses yang sangat amat panjang, dari mulai inovasi, kemudian kolaborasi lintas sektor, hingga komitmen yang harus terus-menerus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Nah, tentu upaya tersebut itu layak untuk kita apresiasi bersama-sama. Dan atas semangat itulah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi atau Ditjen EBTKE menghadirkan program yang bukan hanya untuk membagikan apresiasi saja, namun juga menjadi ajang dan juga wadah untuk memperkenalkan kira-kira praktik terbaik apa yang kiranya bagus untuk pengembangan energi terbarukan bagi berbagai macam sektor industri. Dan pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang menjadi perhatian juga nih ya dalam proses penilaian pada acara nanti. Kemudian juga kita akan berbincang langsung dengan narasumber kedua kita ya, yaitu dari PT Pupuk Kaltim, di mana nanti narasumber kita akan menceritakan testimoninya, kemudian juga menceritakan pengalamannya dalam mengikuti apresiasi di tahun lalu. Jadi pastikan Sobat Energi sudah sarapan atau mungkin sudah menyiapkan americano nih ya di depan laptopnya masing-masing, karena takutnya ini masih pagi, masih ngantuk gitu ya, abis baru selesai meeting jam 1 malam gitu ya. Boleh banget langsung aja siapin snacknya juga, karena kita akan berbincang selama 90 menit ke depan. Nah, Sobat Energi, kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Untuk narasumber pertama nantinya kita akan lebih banyak membahas terkait gambaran dari sisi kebijakan penyelenggaraan apresiasi EBT nasional. Nah, untuk pembicara kedua, yaitu narasumber kedua, kita nanti akan lebih banyak untuk bercerita, storytelling terkait dengan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan proyek energi terbarukan pada sektor industri. Nah, Sobat Energi, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Praptono Adi. Bapak. Selamat pagi, Mbak Intan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Intan. Aduh, Bapak malu-malu banget nih, Pak. Udah sarapan? Sudah. Sudah minum, Bapak? Sudah. Sudah ngopi? Sudah. Sudah. Pokoknya sudah segar ya, Pak, ya, hari ini segar. ya? Oke, Siap Bapak Praptono Adi. Enaknya saya manggil Bapak, Pak Adi, atau Pak Adi saja. Pak Adi aja ya. Kalau Pak Praptono kayaknya terlalu panjang. Baik. Oke, Sobat Energi, Pak Adi ini merupakan analis kebijakan muda dari Direktorat Energi Terbarukan EBTKE. Boleh dong kasih react dulu, kasih tepuk tangan dulu nih untuk Pak Adi. Nah, yang kedua, kita akan berkenalan dengan narasumber, yaitu Bapak Willis Agung Permadi. Boleh dong kasih react juga untuk Pak
siapa nih? Pak Agung apa Pak Willis nih Pak? Enaknya? Willis saja Mbak. Pak Willis aja, oke. Nah, Bapak Willis ini merupakan koordinator bidang PLTS di PPT Pupuk Kaltim. Dari Kalimantan Timur ya, langsung ke Jakarta. Cuma untuk gimana Pak? Membagikan Yang membagikan pengalaman kepada sobat energi semua yang ada di rumah ya. Jadi numpung Pak Willisnya ada di sini, jadi jangan lupa untuk siapkan pertanyaan nih ya. Tips triknya gimana sih ya untuk menciptakan proyek energi terbarukan yang oke banget ya. Nah, Sobat Energi, sebelum kita berbicara mengenai mekanisme program ini, alangkah lebih baiknya kalau kita terlebih dahulu mengetahui kira-kira apa sih latar belakang dari diselenggarakannya program apresiasi energi baru terbarukan 2026 ini. Mungkin saya akan memulai dari Pak Adi terlebih dahulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi apresiasi energi baru terbarukan ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah terkait dengan upaya-upaya dari Bapak Ibu semua para pelaku energi baru terbarukan yang telah melakukan segala upayanya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan yang bermanfaat bagi usahanya atau bagi lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, hal tersebut harus diapresiasi. Yang pertama ini ada bentuk dari penghargaan dari pemerintah dan yang kedua dan juga dapat memberikan show up keberhasilan dari yang sudah berhasil yang sudah diimplementasikan ini bisa ditunjukkan kepada para pelaku energi baru terbarukan yang lain, ini bisa dicontoh nantinya dan juga menjaring dan yang ketiga itu juga menjaring para kandidat yang nantinya akan dilombakan ke dalam ASEAN Energy Award di tahun berikutnya. Oh, jadi pemenang ini tidak hanya asal menang aja ya, tapi nanti hasil proyeknya ini akan dilombakan lagi di tingkat internasional. Wow, betul. Perusahaan dan instansi mana yang gak mau gitu ya Pak ya, selain meningkatkan eksistensi, tapi juga proyek ini bisa menjadi contoh bagi banyak pihak lainnya ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai program ini, tentu Sobat Energi juga ingin mengetahui kira-kira siapa saja sih Pak yang bisa ikut dalam apresiasi ini. Baik, jadi apresiasi ini terbuka bagi siapa saja, bagi para pemilih dan pengelola EBT yang sudah terimplementasi paling tidak selama 1 tahun. Jadi ini sudah terimplementasi, sudah terbukti berjalan baik selama 1 tahun. Jadi siapa saja bisa dan tidak terbatas juga kapasitasnya. Nah, nanti ada masuk dalam kategori-kategori tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Dan ini nantinya, jadi kita upayakan ini akan terbuka bagi siapa saja, para pelaku usaha ataupun para pelaku EBT yang nantinya seperti yang kami sampaikan tadi bisa mendapatkan branding dan juga bisa diikutkan ke dalam lomba ASEAN Energy Award di tahun berikutnya, dan ini akan melaju ke jenjang lebih tinggi lagi internasional. Jadi dan untuk PT itu juga tidak terbatas swasta aja ya Pak ya, tapi PT-PT dari BUMN juga bisa, BUMD, kemudian instansi pemerintah juga bisa ya Pak ya, itu bisa untuk semua. Ikutan ya. Yang penting tadi ya memenuhi persyaratannya. Nah, kira-kira kategori apa saja nih Pak yang tersedia dalam AEBT di tahun ini? Untuk di tahun ini ASEAN Energy Award itu terbuka untuk ada 2 yang secara garis besar, yaitu on grid, ada on grid maupun off grid. Nah, yang pertama kita masuk ke off grid dahulu, itu ada off grid listrik dan off grid thermal. Apa itu off grid listrik? Itu bagi para pelaku pengembang energi terbarukan di daerah yang tidak tersambung ke listrik PLN. Jadi kita ibaratkan ini di remote area, misalnya untuk mini grid atau untuk melistriki sebuah desa tertentu misalnya. Nah, ini listrik off grid. Kemudian untuk off grid thermal itu tidak tersambung ke jaringan PLN, tapi
yang diambil adalah manfaat dari thermal atau panasnya. Nah, ini misalnya biogas untuk memasak atau hal-hal lain yang sifatnya bukan listrik seperti itu. Kemudian kategori berikutnya adalah on grid. On grid itu adalah kita bayangkan bahwa on grid itu yang tersambung ke listrik PLN atau ke listrik nasional, dan ini memiliki subkategori juga. Jadi ada nasional grid dan lokal grid. Kemudian dan ini untuk nasional grid ini untuk 5 megawatt ke atas. Jadi untuk IPP. Jadi kita bedakan untuk yang besar maupun yang kecil. Jadi yang 5 megawatt ke atas ini terhubung ke jaringan listrik nasional. Kemudian yang kecil yang sampai kapasitas 5 megawatt itu untuk yang kategori yang lebih kecil, yang small scale. Kemudian yang kategori ketiga adalah untuk pemakaian sendiri, seperti juga nih Pak dari pupuk Kaltim ini. Jadi bagaimana untuk pemakaian sendiri itu adalah pengembangan energi terbarukan. Sebagai contoh misalnya rooftop solar PV. Jadi solar PV yang dibangun di atap gedung sebuah pabrik atau usaha yang digunakan untuk melistriki di gedungnya sendiri, namun di saat yang sama gedung tersebut juga tersambung ke jaringan PLN. Jadi ini untuk pemakaian sendiri. Nah, ini secara garis besar pembagian kategori untuk energi baru dan terbarukan. Oke, dari tadi ada 2 kategori berarti ya, on grid sama off grid. Nah, kira-kira bagaimana sih pelaku usaha itu dapat menentukan kira-kira kategori apa yang paling sesuai dengan bidang industri yang mereka sedang jalankan? Nah, jadi untuk mengetahui kategori apa ini yang pas untuk saya. Nah, ini kita lihat dulu, kita lihat bahwa saya off grid atau on grid, misalnya itu tadi, misalnya dia bahwa dia saya tersambung di jaringan PLN misalnya. Kemudian kalau misalnya dia tersambung di jaringan PLN, apakah saya kapasitas saya lebih dari 5 megawatt, maka masuk ke yang kategori di atas 5 megawatt atau di bawah 5 megawatt, atau untuk pemakaian sendiri. Jadi lebih untuk tidak diekspor ke PLN, tidak dijual ke PLN listriknya, tapi lebih dipakai untuk pemakaian sendiri. Kemudian jika asesmennya tadi tidak ke off grid, bahwa kita lihat sebenarnya produksi saya itu apa, listrik atau thermal misalnya. Nah, kalau saya produksinya listrik, misalnya saya membuat PLTS untuk melistriki sebuah desa. Nah, ini berarti masuk ke daerah untuk off grid listrik. Tapi misalnya saya memakai biogas misalnya dari kotoran ternak, misalnya untuk penerang untuk masak. Nah, itu masuk ke dalam off grid thermal. Jadi dari sini kita self assessment dahulu. Namun demikian terbuka nanti pada bisa ada konsultasi dengan tim kami, tim juri nantinya, sebenarnya pasnya masuk di mana sih ini. Itu bisa nantinya, itu bisa didiskusikan, bisa lebih pas yang mana, dan juga nantinya akan ada bimbingan untuk penulisan proposalnya, demikian. Oh, jadi selain bisa ikut apresiasi energi ini, nanti jangan takut juga nih buat Sobat Energi untuk konsultasi kepada Dewan Juri, kemudian akan dibimbing pokoknya sampai sukses ya Pak ya? Iya. Nah Pak, kira-kira setelah tadi menentukan kategori, langkah berikutnya itu adalah mempersiapkan dokumen persyaratan atau dokumen pendaftarannya. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih Pak persyaratan teknis yang kiranya perlu diperhatikan? Termasuk terkait penyusunan proposal ya Pak ya, agar nantinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Baik, jadi dalam penyusunan proposal ini kita ada kategori sendiri atau misalnya format tersendiri nantinya. Jadi ada 18 halaman maksimal. Nah, inilah challenge utamanya ya, pertama untuk
challenge utamanya adalah bahwa penulisan proposal ini halamannya terbatas. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk menulis proposal. Dan apa namanya, dan juga masing-masing sebagaimana tersaji di layar ini untuk masing-masing kriteria. Ini ada maksimum halamannya, kemudian dan itu juga ada format fontnya seperti apa, gambar tabel seperti apa, nanti ada informasi yang wajib diisi, dan jumlah halamannya sesuai jadi per subbab nanti ada maksimum halamannya, dan ini totalnya 18 halaman. Ini yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu semua, bagaimana menyajikan site yang sudah dibangun ini ke dalam 18 halaman dengan kriteria-kriteria yang sebagaimana tertampil di layar. Namun demikian, untuk penulisannya akan juga dibimbing oleh tim kami juga. Jadi tidak perlu khawatir seperti bagaimana menulisannya, apakah nanti saya ternyata sulit menuliskan. Nanti kita akan membimbing bisa one on one nantinya, nanti secara langsung dalam 2 sesi nantinya. Demikian. Oke, untuk penulisan proposal sendiri nih, masih ada pertanyaan yang pastinya menjadi pertanyaan dari para calon peserta nih Pak. Bagaimana kriteria penilaian kategori off-grid dan on-grid? Apakah di setiap kategori itu ada poin-poin tersendirinya Pak yang harus diperhatikan? Ya, tentu saja bahwa setiap aspek ada penilaiannya. Nah, ini bagaimana disajikan di layar ini bahwa misalnya originalitas, kemudian pertimbangan lingkungan, pertimbangan sosial, jadi apa saja, misalnya ini ada deskripsinya dan bobot distribusi skornya seberapa, nah ini bisa disajikan, dan ini masing-masing item ini menjadi bangunan utuh semua, menjadi sampai masing-masing ada persentasenya, dan tentu saja kita upayakan ini penilaian sebaik mungkin, dan menjadi tantangannya adalah bagaimana menampilkannya atau di dalam masing-masing kriteria ini sesuai dengan deskripsinya bagaimana disajikan sejelas mungkin dengan jumlah halaman yang terbatas. Namun demikian bayangkan bahwa kita bisa menyampaikan informasi sebaik mungkin dan kita bisa optimalkan di mana yang kira-kira distribusi skornya paling tinggi di antara tiap-tiap aspek ini. Dan ini nanti dari Bapak Ibu bisa melihat bahwa aspek apa yang tertinggi atau paling tinggi yang bisa paling utama untuk dioptimalkan. Oke, baik Pak. Nah, sejauh ini untuk penulisan proposalnya sendiri ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak biasanya? Untuk di sini di Apresiasi Energi Baru Terbarukan ini menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir dan juga nantinya akan dibimbing. Oke, bahasa Indonesia dan plus dibimbing ya Pak, ya, sampai sukses ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, untuk seperti apa Pak kira-kira tahapan pelaksanaan program apresiasi energi baru terbarukan nasional di tahun ini? Mungkin mulai dari tahap pendaftarannya kapan, kemudian kapan tahap penetapan pemenangnya, kemudian apakah nantinya akan ada misalnya finalis atau semifinalis gitu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Oh iya, baik. Jadi ada rangkaian kegiatan, jadi timelinenya. Kita saat ini kan sudah di dalam di podcast ini tanggal 23 Juni ya. Ini adalah penjelasan terkait dengan sosialisasi untuk apresiasi energi baru terbarukan di sini. Kemudian dari sini nanti ada konsultasi dan FGD, submit proposal, kemudian konsultasi dan FGD, dan ini dibimbing satu persatu untuk proposal-proposal yang masuk, dan ini nanti hal-hal apa yang mungkin kurang dari misalnya nih formatnya kurang jelas, misalnya gambarnya sudah bagus tapi ternyata
keterangannya kurang, misalnya seperti itu, hal-hal yang teknis dalam aspek penulisan, kemudian nanti ada penjurian di bulan Agustus dan itu nanti akan diumumkan dalam ASEAN Energi Indo LPTKI Connect yang rencananya akan diselenggarakan di bulan September 2026. Nanti diumumkan oleh Pak Menteri juga. Oke, wow, keren banget ya Pak ya. Jadi nanti untuk pengumumannya itu agak lama juga ya Pak, September ya Pak ya. Iya. Dan untuk konsultasi online-nya juga kita laksanakan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Juli 2026 ya. Jadi selama 1 bulan itu bisa dimanfaatkan lah ya oleh para calon peserta ini untuk ya kontak-kontak dewan juri ya. Kira-kira apa aja nih yang kurang gitu kan. Harapannya sih semoga proposalnya itu bisa nantinya bermanfaat dan juga bisa menjadi proposal yang outstanding lah ya dibandingkan peserta lainnya. Nah Pak, ini ada pertanyaan terakhir, tapi ini bukan pertanyaan terakhir banget nih Pak, karena kalau misalnya terakhir banget, nanti Bapak mau pulang lagi Pak. Jadi jangan lupa pulang ya Pak ya. Nah untuk pertanyaan terakhirnya nih Pak, kira-kira hal umum apa sih yang sering dijumpai dalam penulisan proposal Pak? Ya, baik. Jadi penulisan proposal itu ya bukan hal yang mestinya kita sangat takutkan ya, intinya bahwa kita anggap bahwa ini kita berusaha menyampaikan sesuatu hal yang kita kerjakan. Misalnya saya punya proyek nih energi terbarukan atau solar rooftop di sebuah misalnya di pabrik. Nah, kita berusaha menyampaikan ke dalam format 18 halaman dan dengan berbagai aspek kriteria sebagaimana disampaikan sebelumnya. Dan ini juri kan tidak mengunjungi ya, tidak mengunjungi, tapi juri ini kan yang sudah ahli ya di bidangnya. Jadi bagaimana menyampaikan sesuatu yang sudah ada dengan cara sesingkat mungkin, tak bisa jurinya paham, tapi mungkin tidak perlu sampai ke lokasi misalnya seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan sesingkat-singkatnya, paham-pahamnya. Nah, agar yang disampaikan yang membaca itu tahu seperti itu, kita paham apa yang kita kerjakan. Nah, sayang dong kalau sudah bagus-bagus slide-nya tapi ternyata tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang mungkin sering dijumpai adalah halamannya terlalu banyak. Nah, ini gitu. karena memampatkannya ini yang PR paling utama nih sebenarnya. Nah, ini yang gunanya kami ada konsultasi adalah memampatkan menjadi 18 halaman, ini yang paling utama karena inginnya kan masuk semua nih semua informasi masuk, tapi kan ada batasan halaman, kemudian ada gambar-gambar yang cukup banyak namun tidak disertai keterangan yang sesuai misalnya. Kemudian misalnya ada perhitungan berapa emisi yang bisa dihemat misalnya, namun perhitungannya terlalu panjang atau tidak jelas. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan seringkas mungkin, sepadat mungkin, namun tetap jelas. Jadi di sini yang menjadi kunci adalah aspek clarity atau kejelasan dan juga novelty, kebaruan. Jadi dua hal itu yang menjadi, dan juga bagaimana menyampaikan dalam satu informasi yang utuh dengan format yang sudah tersedia dan halamannya dibatasi seperti itu. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan yang selama ini sering menjadi hal yang kami temukan, namun tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena bimbingan selalu ada sampai ke pengiriman proposal nantinya, demikian. Oke Pak, nah terima kasih banyak nih Pak atas penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, secara komprehensif ya Pak ya pastinya. Nah Pak, nanti kita akan mengupas tuntas juga nih Pak terkait dengan tata cara penulisan proposal. Tapi sebelumnya di sini juga kita ingin berbincang juga nih Pak dengan tadi kan kita sudah berbincang dari sisi penyelenggara nih Pak ya. Tapi rasanya kurang lengkap kalau misalnya kita tidak berbincang langsung dengan yang merasakan pengalamannya langsung ya Pak ya.
yaitu pengalaman langsung dari pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam AEBT di tahun lalu. Untuk itu saya ingin beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Willis Agung Permadi ya, Pak Willis. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya dari Kaltim ke Jakarta untuk berbincang, untuk berbagi tips kepada Sobat Energi semua. Nah, untuk pertanyaannya nih Pak, ini pasti Sobat Energi udah penasaran banget. Kira-kira apa sih yang membuat PT Pupuk Kaltim ya, perusahaan Bapak ini tertarik untuk berpartisipasi, dan kira-kira manfaat apa sih yang setelah program ini, setelah Bapak menjadi proposal yang outstanding nih ya, apa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan Bapak? Ya, jadi kita sejalan dengan program pemerintah Mbak ya, bahwa akan menekan emisi dari emisi karbon. Kita juga selaras dengan program pemerintah, sehingga kita dari Pupuk Kaltim sendiri kita juga melaksanakan beberapa program untuk mencapai net zero emission. Salah satunya kita menggunakan energi baru terbarukan. Ya, di Pupuk Kaltim sendiri ya karena lahan industri ya, sehingga kita menggunakan beberapa opsi dari energi baru terbarukan. Berdasarkan hasil kajian teknis kita memang akhirnya kita memilih menggunakan rooftop solar panel dengan sistem on grid, dan itu cukup membantu kami juga dalam dalam operasional. Kebetulan di perusahaan kami kita juga menerapkan ISO 50001 terkait manajemen energi, di mana kita ini memang benar-benar memprioritaskan penggunaan energi secara optimal. Nah, penggunaan EBT ini kita itu juga membantu dalam salah satu program di manajemen energi kita. Tantangannya ya dalam penerapan EBT juga lumayan ya. Kalau di lahan industri itu kan lahannya terbatas, sehingga kita memang benar-benar harus memfokuskan bagaimana sih kita bisa menerapkan ini dengan optimal, sehingga kita mencoba menerapkan adanya EBT ini di fasilitas-fasilitas pendukung yang Pupuk Kaltim punya, Mbak. Sejauh ini manfaatnya, apakah manfaat apa yang dirasakan langsung oleh perusahaan? Secara langsung ya tentu saja penggunaan EBT ini juga mengurangi konsumsi energi yang kita konsumsi tiap hari, sehingga kita bisa mengalokasikan atau kita bisa memanage energi ini untuk bisa disalurkan ke sisi lainnya, seperti itu Mbak. Oke, dan memang untuk program dari perusahaan Bapak sendiri itu sudah sustain sejak kira-kira berapa tahun Pak? Ya, jadi ini sebenarnya long term program ya. Okay. Jadi kita mulai inisiasi mulai dari tahun 2020 sudah ada inisiasinya, dan kita mentargetkan di mungkin nanti sampai di sekitaran 2050 gitu ya untuk mencapai net zero emission gitu ya. Saat ini kita memang sudah sesuai dengan roadmap kita gitu ya. Ada implementasi EBT gitu ya, sehingga nanti akan terus continue, sehingga kita bisa memenuhi target kita untuk reduksi karbon di kisaran 2050. Oke Pak, nah kita balik lagi nih Pak, terkait dengan proposal atau proyek Bapak yang saat itu diajukan untuk program apresiasi energi baru nih ya. Nah kira-kira untuk strategi apa sih yang pada saat itu dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun proposal sehingga mampu menampilkan keunggulan proyek secara optimal? Ya, jadi kita memang mempelajari dulu ya Pak ya. Kita mempelajari dulu aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam apresiasi energi baru terbarukan. Tadi mungkin sudah disampaikan Pak Adi gitu ya. Ada beberapa item gitu ya. Ada beberapa item yang menjadi highlight concern kita. Misalkan untuk dari sisi originalitas gitu ya. Kita pelajari bagaimana skema penilaiannya seperti apa, sehingga kita bisa mengimplementasikan dan menyocokkan dengan inovasi yang khususnya Pupuk Kaltim melakukan. Seperti misalkan kita anggap dari sisi originalitas gitu ya. Dari originalitas tentunya proyek yang dilakukan di Pupuk Kaltim mungkin hampir mirip dengan industri-industri lain. Tapi kita mengemasnya, kita
tambahkan bahwa kita memang benar-benar sudah membentuk ekosistem energi baru terbarukan. Jadi kita tidak sekedar memasang PLTS rooftop gitu ya, tapi kita juga menambahkan apa yang bisa kita bentuk dari ekosistem energi baru terbarukan. Misalkan kita menambahkan, kami punya program namanya Green Gear gitu ya. Green Gear itu implementasi penggunaan electric vehicle di dalam kawasan Pupuk Kaltim. Mungkin Mbaknya nanti boleh main ke Bontang. Jadi di Bontang sendiri itu kawasan industri kita itu hampir mirip kota kecil gitu ya. Ada kawasan perumahan, ada kawasan perkantoran dan lainnya. Terus kemudian dari EBT tersebut kita membentuk sebuah ekosistem dari rooftop yang kita pasang. Terus kemudian kita alirkan juga untuk bisa charging ke electric vehicle yang kita miliki. Sehingga ekosistemnya energi baru terbarukan dari sisi produksi maupun dari sisi operasionalnya nanti bisa terbentuk seperti itu. Berarti seluruhnya sekarang sudah menggunakan electric vehicle juga semuanya? Nah, jadi ini kita ya sesuai dengan program tadi kita bertahap memang ya. Di beberapa tahun kita sudah mempunyai target-target untuk pemenuhan sehingga bisa memperkuat ekosistem energi baru terbarukan. Nah, mungkin ini bisa menjadi tips untuk Sobat Energi nih yang berencana untuk mengikuti AEBT pada tahun ini. Dan selain tadi kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan proyek ini, bagaimana strateginya supaya lebih optimal lagi gitu ya untuk disampaikan. Tentu Pak Willis ini pasti mengalami rasanya momen-momen penyusunan proposalnya ya Pak ya. Pasti tidak berjalan dengan mulus, entah itu ada ketidaksesuaian ide dengan tim gitu ya. Boleh diceritakan lagi Pak, kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi Bapak dan juga tim selama penyusunan proposal ini, dan kira-kira bagaimana caranya perusahaan untuk mengatasinya hingga akhirnya dapat mengikuti AEBT ini dengan baik dan jadi proposal outstanding nih Pak? Ya, memang tantangannya lumayan Mbak ya. Jadi kita flashback kalau kita zaman waktu kuliah dulu gitu ya. Ternyata pada waktu nyusun skripsi atau tesis kita kan harus menggunakan redaksional yang cukup baik untuk bisa menjelaskan gitu ya. Apalagi ini adalah tema-tema teknis gitu ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan kondisi teknis yang kita punya dengan bahasa yang sederhana namun insight-nya atau intinya itu dapat ditangkap oleh semuanya. Kan nggak mungkin kita harus menjelaskan, kita pasang sekian mega dengan sistem on grid, nanti kemudian jalurnya kita alihkan ke sini, gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dengan redaksi yang pas, kemudian ditambahkan ilustrasi yang pas dengan gambar yang pas, mungkin orang yang non teknis pun bisa memahami seperti itu. Nah itu tantangannya kurang lebih di situ sih. Jadi bagaimana kita bisa mengemas kondisi teknis yang tadi agak sulit tadi itu untuk bisa disimplifikasi gitu. Tapi tenang aja sih. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan bahwa ini ada dosen pembimbingnya Pak Adi. Jadi kita juga mengikuti sosialisasinya. Kita komunikasikan bagaimana skema penulisan kita. Kemudian bisa diperoleh insight-insight yang bagus gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan teknik penulisan yang cukup baik gitu ya, yang baik yang bisa kita nikmati bersama nanti akhirnya di proposal kita. Istilahnya tadi dibantu untuk menyederhanakan bahasa-bahasa teknis menjadi bahasa baik lah ya, supaya bisa dimengerti sama semua orang ya. Baik Bapak Agung, terima kasih banyak tadi sudah memberikan gambaran mengenai program AEBT ini di tahun lalu. Dan tadi terima kasih juga sudah berbagi tips dengan para calon peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Boleh dong kasih react-nya lagi Sobat Energi, biar kita bertiga tambah semangat ya diskusinya ya. Karena habis ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada Pak Willis dan juga Pak Adi. Nah selanjutnya nih ya, terima kasih yang sudah react, yang sudah semangat. Ya, yang mau refill kopinya lagi boleh ya, kita masih ada banyak ya waktunya ya. Sampai nanti akhirnya kita sampai di sesi terakhir yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi membahas tentang teknis penulisan proposalnya. Nah, saya mau coba lagi kembali kepada Bapak Adi. Nah, Pak,
sebenarnya saya jadi penasaran nih Pak. Jadi nanti setelah proposal itu jadi dan juga sampai di meja dewan juri ya Pak ya, sebenarnya aspek apa sih yang paling menjadi perhatian dalam memberikan penilaian terhadap sebuah proposal? Baik, jadi di dalam proposal tentu saja kita sudah mengikuti tadi ya format yang sudah diikuti, seberapa dia masuk sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian ya tentu dari aspek kebaruan atau originalitasnya. Kemudian juga bagaimana penyajiannya ini jelas atau tidak. Jadi sebenarnya yang paling utama itu dari kesesuaian dengan proposal, kemudian originalitas dan jelas. Kejelasan itu yang paling utama. Ini dan masing-masing kategori atau kriteria tadi kan sudah ada ya kriteria kan ada masing-masingnya. Apakah sudah per item-itemnya ini sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah terpenuhi berarti mendapat nilai bagus. Jadi terpenuhi dan jelas bagaimana penyajiannya. Itu yang paling utama. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Tadi tentu penjelasan tadi itu merupakan gambaran yang sangat bermanfaat terutama bagi Sobat Energi yang sedang mempersiapkan proposal terbaiknya. Dan setelah tadi kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi perhatian Dewan Juri dalam proses penilaian, rasanya tidak menarik ya kalau misalnya kita tidak tanyakan lagi bagaimana POV dari pelaku usaha yang sudah merasakan pengalaman ini dalam mengikuti lomba apresiasi ini. Nah untuk Bapak Agung ya kira-kira Pak Willis kok tidak konsisten ya, kadang-kadang Bapak Agung kadang-kadang Bapak Willis gitu ya, jadi sebenarnya nama Bapak adalah Bapak Willis Agung. Oke, kepada Bapak Willis nih ya, kira-kira sebagai POV perusahaan nih ya, harapan Bapak terhadap penyelenggaraan AEBT di tahun 2026 itu seperti apa, dan kira-kira ada gak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada calon pesertanya nih supaya lebih semangat lagi, supaya lebih memikirkan kira-kira proyek apa yang mau disampaikan, yang mau diajukan kepada perusahaan, atau sedikit ya gitu lah Pak, semangat aja ya Pak ya. Ya besar harapan kami dari Pupuk Kaltim gitu ya, agar event ini memang terus terlaksana Pak, terus terlaksana sehingga kita bisa saling mendapatkan pengetahuan. Kita juga bisa saling berkolaborasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan energi baru terbarukan. Khususnya kan ini banyak nih berbagai macam sektor gitu ya. Mungkin nanti kita akan ada mungkin ada momen bisa saling diskusi Pak dari seluruh sektor gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan insight-insight bagaimana operasional dan implementasi energi baru terbarukan itu secara optimal gitu. Sehingga nanti kita juga bisa memenuhi target dari pemerintah juga Pak untuk bisa mengurangi emisi karbon. Itu harapan-harapan besar dari kami sehingga sustainnya dan kontinunya program ini tetap bisa dilaksanakan terus-menerus. Nah, bagi calon peserta atau yang mungkin ingin mengikuti event ini gitu ya, apresiasi energi baru terbarukan, menurut kami tidak usah takut, langsung saja selalu mungkin nanti dengan konsep-konsep yang dirasa mungkin kalau ada kekhawatiran konsepnya belum matang atau kalau ini kapasitasnya hanya kecil atau berapa gitu Pak ya, itu menurut kami tidak perlu takut, langsung saja diajukan karena nanti pasti akan didampingi juga dan diarahkan bagaimana bisa menyusun program atau bisa menyusun proposal yang nanti akan bisa digunakan ke depannya. Kan nanti selain bisa digunakan di internal kan itu juga bisa ajang saling diskusi nanti untuk para stakeholder di eksternal Pak. Ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Willis tadi ya sudah menyemangati calon peserta. Jadi jangan lupa tadi kalau misalnya ada apa-apa jangan lupa konsultasi dengan dewan jurinya. Nah selanjutnya ini sudah masuk beberapa pertanyaan untuk Pak Adi dan juga Pak Willis. Ini boleh siapapun nanti yang menjawab ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, ini saya rasanya kayak lagi bacain pertanyaan-pertanyaan program ini ya, sahur pas buka puasa sahur pas acara-acara Ramadan ya. Oke, kepada Bapak Bambang, untung nggak ada yang nulis hamba Allah di sini ya. Oke, untuk Bapak Bambang, izin bertanya,
bagaimana program ini dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian target bauran energi nasional dan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Terima kasih. Kira-kira apa mau saya bacakan lagi atau sudah aman? Mungkin bisa dijawab dahulu. Oke, boleh silakan. Baik. Jadi bagaimana ini program ini berkontribusi? Jadi program ini kan memberikan showcase ya intinya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang telah mengimplementasikan energi baru terbarukan. Misalnya jadi Pupuk Kaltim nih ya. Jadi dan bagaimana kontribusinya untuk bauran energi dan juga pengurangan emisi. Nah, kita bayangkan misalnya ini showcase-nya ada Pupuk Kaltim. Jadi ini Pupuk Kaltim sudah menerapkan PLTS atap termasuk juga Green Gear tadi ya. Jadi bahwa dia sudah mengurangi bauran energi yang juga bertambah dari pemasangan PLTS atap dan juga pengurangan emisi dari Green Gear tadi. Jadi hal seperti ini kita harapkan dapat menjadi replikasi ke Bapak Ibu yang lain bahwa ternyata ini bisa nih bisa diterapkan seperti ini dari PLTS atap bisa dipakai untuk melistriki kendaraan listrik yang kita punya. Nah ini contoh-contoh seperti ini kita harapkan menjadi motivasi dan dari motivasi ini berkembang menjadi proyek-proyek yang mungkin skalanya tidak sama besar misalnya atau mungkin bahkan lebih besar lagi. Ternyata bisa nih. Nah ini akan menjadi kita harapkan menjadi kontribusi nyata nantinya bahwa showcase yang sudah dilaksanakan ini dapat direplikasi, ditiru, amati, tiru atau perbaiki, nah istilahnya seperti itu, disempurnakan lagi bahkan mungkin untuk site-site yang lain, nah dengan kondisi masing-masing, dan kita harapkan nantinya akan berkontribusi lebih banyak lagi untuk peningkatan bauran energi dan juga pengurangan emisi. Ya, demikian. Oke, terima kasih banyak Bapak Hadi atas tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Willis? Ya, tadi sejalan dengan Pak Hadi ya, memang ini cukup membantu. Bahkan kami dari industri kan kita juga ada semacam pelaporan online untuk manajemen energi ya. POME. Ada POME itu Pak ya. Sehingga ya memang yang benar semua inisiatif yang terkait EBT kita lakukan ini memang benar-benar terdampak dari untuk pengurangan emisi yang dihasilkan oleh industri seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Willis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaan dari Bapak Thomas Hesitan. Izin bertanya, kalau memiliki PLTS untuk pelayanan beban gedung sendiri dan instalasi terpisah, apakah bisa dimasukkan kriteria on-grid, Pak? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentu saja bisa menjadi on-grid ya. Ini kan kategorinya tadi masuk beban terpisah. Nah ini tapi yang gedungnya sendiri masih nyambung ke PLN. Jadi mungkin kasusnya hampir sama dengan Pupuk Kaltim, cuman mungkin skalanya berbeda ya, skala kapasitasnya berbeda. Tentu saja bisa, dan ini dievaluasi berapa kapasitasnya dan untuk seperti apa pemanfaatannya dan bagaimana uniknya nih, uniknya yang bisa disampaikan di dalam proposal ini nanti. Tapi ini masuk ke dalam kriteria kategori, dan juga apakah tadi sudah berlangsung 1 tahun ya, seperti tadi. Ya, tentu saja bisa. Ya. Oke, jadi sedikit menyerempet terkait dengan case-nya PT Pupuk Kaltim. Ya. Mungkin dari Bapak Willis mau ada tanggapan? Ya, mungkin nanti bisa direplikasi ya. Jadi ini juga ada peluang juga gitu ya. Ada peluang untuk menerapkan, kalau di kami, di proposal kami juga memasukkan namanya advance metering infrastruktur gitu Mbak. Jadi meskipun dia posisi PLTS-nya itu distributed gitu ya, atau terpisah dari bangunan utama ataupun menempel di bangunan utama, poin utamanya itu tetap di pengukurannya nantinya Pak ya, pengukurannya. Sehingga ya ini jadi poin juga di kami di Pupuk Kaltim, bahwa kami juga mengembangkan
advance metering infrastruktur untuk bisa mengukur meskipun itu posisinya dipisah-pisah. Sehingga kita mengetahui memang benar-benar konsumsi energinya berapa dari EBT maupun dari fasilitas beban yang dimaksud seperti itu. Oke, kira-kira gimana nih Pak Bambang dan Pak Thomas hesitan ya? Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti boleh pada saat sesi konsultasi ya nanti kepada Dewan Juri. Nah, untuk pertanyaan ketiga, ini ada pertanyaan dari Bapak Rio dari PT Grand Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, saya ibunya gitu ya. Oke, nggak apa-apa saya dipanggil Ibu. Salam kenal, saya Rio dari PT Grand Indonesia Jakarta. Mohon informasinya untuk komponen penilaian untuk kriteria nomor 5 skema operasi. Di mana ada optimasi, apakah semakin besar nilai optimasi atau produksi PLTS semakin besar juga scoringnya atau seperti apa? Dikarenakan mungkin ada beberapa yang mungkin instalasi PLTS-nya relatif baru. Oke, baik, terima kasih Pak Rio. Pak Rio, Pak Rio. ya mohon maaf tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan kategori nomor 5 tadi ya optimasi. Jadi bahwa memang jika PLTS ini makin masih baru, kita ya sebenarnya yang penting adalah tadi ya sudah diterapkan 1 tahun tadi ya. Jadi adalah bagaimana optimasi ke dalam sistem, bagaimana ini dapat yang dimaksud adalah bagaimana ini sistem yang sudah diterapkan ini berjalan dengan baik. Bagaimana optimasinya bahwa misalnya misalnya PLTS atap ya kasusnya ini berjalan seiring dan dapat mengoptimalkan penggunaan energi di gedung atau di bangunan atau di pabriknya. Nah, ini dan juga tetap performanya tetap baik. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Willis ya, dipasang AMI, Advanced Metering Infrastructure. Jadi ketahuan ini yang dikonsumsi oleh produksi energi terbarukannya berapa, yang dari jaringan listrik berapa. Nah, ini adalah optimasinya seberapa terlihat bahwa penggunaan bersama masing-masing ini dengan adanya sistem energi terbarukan ini dapat perform dengan baik dan dapat digunakan dalam konsumsi energi seperti itu. Jadi walaupun memang masih relatif baru, tapi masih tetap bisa terukur dengan optimal ya Pak ya? Iya. Jadi mohon maaf, jadi untuk baru ini barunya saya agak kurang paham nih masalah barunya, tapi yang penting barunya tadi udah 1 tahun ya, yang itu 1 tahun sudah tidak masalah. Jadi yang penting sudah memenuhi aspek kriteria. Namun itu tadi bahwa sistem ini berjalan dengan baik, optimum jika digunakan bersama misalnya dengan jaringan listrik yang sudah ada. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Willis ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin saya nambahin dikit Mbak ya, pada case optimasi gitu ya, gitu ya. Ini saya mengambil contoh case di Pupuk Kaltim di tempat kami itu kan karena lahan terbatas akhirnya kita pasang di rooftop kami, di atap-atap kami gitu. Pada tahap desain itu kita sudah dapat proyeksi kita akan menghasilkan sekian watt hour atau sekian megawatt hour gitu Mbak ya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Kita mengoptimasikan hasil yang dihasilkan oleh rooftop PV kami untuk bisa diserap secara total ke dalam beban. Bisa jadi rooftop instalasi solar panel yang dipasang rooftop itu nilainya bisa besar, kapasitasnya besar. Nah nanti tapi di facility-nya itu cuma memakan mungkin setengahnya atau sekiannya gitu ya. Nah itu ibaratnya gini, kita pasang 20 gitu ya, tapi ternyata di gedungnya sendiri itu cuma makan 10 gitu. Nah 10-nya mau dikemanakan? Nah itu pada saat tahapan desain kami sudah mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga kita bisa benar-benar mengoptimasi seluruh panel yang kita pasang gitu. Jadi produksinya bisa diserap secara optimal sehingga tidak ada yang terbuang dan itu lebih meningkatkan efisiensi juga Mbak.
Itu mungkin bisa ditekankan mungkin di proposal, artinya mulai dari tahap desain sampai nanti di tahap konsumsi itu bisa dikonsumsi dengan optimal seperti itu, Pak. Oke, baik. Bapak Adi ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Sudah cukup. Oke. Dan terakhir nih, ada pertanyaan dari Bapak Slamet Ristono. Untuk pertanyaannya, curhat dong. Iya dong. Oke. Coba ulang lagi. Curhat dong, Curhat Pak. Iya dong. Iya dong. Oke. Pak Adi, kalau gedung kami baru operasi solar panelnya Agustus 2025, apakah tetap bisa diajukan? Agustus 2025 itu pasti belum 1 tahun. Belum, Pak. Ya, jadi Belum ulang masih tahun. belum ulang tahun, jadi belum masuk kriteria untuk bisa diajukan. Mungkin di tahun berikutnya sambil bisa ini seperti tadi Pak Willis sampaikan ya. Jadi optimasinya seperti apa? Mungkin di dalam sampai ulang tahun berikutnya ini ada pengembangan baru nih. Ini kan sambil ini kan terus berkembang nih sebuah sistem ini kan terus baru pasang. Oh ternyata bisa dihabiskan untuk bisa dioptimalkan di sini, bisa dioptimalkan di sini, bisa menemukan kebaruan apalagi implementasinya untuk charging motor listrik misalnya seperti itu. Jadi belum bisa ya? Belum bisa. Karena minimal 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke, baik Sobat Energi, terima kasih banyak tadi atas antusiasme pertanyaan yang sudah diajukan melalui kolom chat. Semoga jawaban tadi sudah menjawab berbagai hal yang ingin diketahui terkait dengan program apresiasi energi baru terbarukan nasional 2026. Nah tadi kalau misalnya kita sudah membahas banyak hal secara konseptual, nah saatnya kita untuk membahas ke sesi yang paling bikin deg-degan lagi nih, yaitu sesi yang paling konkret. Nah di sesi selanjutnya kita akan membedah dan juga mengevaluasi proposal AEBT. Nah di sini sudah pada nungguin semua kan kayaknya ya. Boleh direview lagi kopinya biar nggak ngantuk ya, karena kita akan lebih banyak membaca layar ya. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Adi untuk dapat memulai sesi bedah proposal. Silakan. Nah, baik, terima kasih. Jadi kali ini kita akan melakukan bedah proposal. Dari proposalnya Pak Willis nih, dari tim pupuk Kaltim. Nah ini yang sudah diikutkan. Nah, ini yang jadi apa saja tadi yang sudah disampaikan Pak Willis tadi sudah tercantum semua di dalam proposal ini. Jadi dari mulai tampilan dari dibuat judul, kemudian sampai dengan ilustrasi judulnya kan menarik gitu. Jadi kan ada foto site-nya seperti apa, kemudian judulnya jelas, kemudian kategorinya seperti apa. Dan ini salah satunya adalah yang eye catching dulu adalah 18 halaman tepat. Nah, ini 18 halaman sesuai kriteria. Jadi ini langsung wah ini gimana nih? Gimana cara nulisnya, karena ini challenging sekali. Tidak dari banyak yang ditemuin mungkin kadang-kadang tidak pas 18. Tapi ini bisa 18 nih menarik ini seperti apa? Nah, mungkin kita bisa bedah untuk lebih lanjutnya. Nah, ini application formnya ini teknis saja terkait dengan informasi apa saja hal-hal introduction-nya ini untuk kemudian lanjut application formnya ini kategori seperti apa saja. Jadi terkait dengan detail teknisnya ya kalau ini ya detail teknisnya seperti apa kategorinya dan penanggung jawabnya seperti ini. Kemudian lanjut. Ini adalah informasi brief information terhadap informasi awal yang singkat sebuah ringkasan ini apa saja. Jadi yang diringkas ini adalah bisnisnya dari ini dalam hal ini pupuk Kaltim. Siapa pupuk Kaltim ini? Apa yang dilakukannya? Apa saja yang bisnis yang dikerjakannya? Kemudian proyeknya seperti apa? Nah ini yang proyek yang dikerjakannya. Kemudian latar belakang kenapa perlu proyek ini? Nah, seperti itu. Oke, next mungkin ada ditambahkan dari Pak Willis mungkin bisa dijelaskan juga ini proposalnya. Iya, ya mungkin ini secara sekilas ini yang masuk ke item informasi umum ya.
kita menjelaskan bagaimana sih latar belakang perusahaan kita. Seperti yang disampaikan Pak Adi, itu juga di abstraksi kami juga menyampaikan bagaimana inisiasi proyek ini dimulai dan juga menjelaskan apa impact yang didapatkan dari proyek kami. Itu kami masukkan ke dalam satu ke abstraksi mulai dari implementasi sampai hasil yang result yang didapatkan. Oke, itu tadi adanya di project abstrak ya. Terus kemudian kalau yang di atasnya itu ada nature of business itu lebih ke deskripsi tentang perusahaannya. Betul. Oke, di sini juga saya lihat ada foto-foto juga ya. Itu foto-foto proyeknya berarti ya? Ya, ini salah satu facility kami yang kami pasangi untuk on-grid solar PV seperti itu, Pak. Oke, mungkin gimana Pak Adi mau next? Ya, next. Oke, next. Nah, ini certification, jadi ini lanjut aja. Oke, lanjut saja. Ya. Next. Oke. Nah, ini ya ini aja untuk hal ini proyek profile, hal-hal apa saja yang desain yang awal, mengapa ini bagaimana solar PV ini bersambung dengan sistem GTG ya, gas turbine generator yang saat ini ada. Jadi ini adalah profil proyek menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi solar rooftop dengan sistem existing yang bekerja, yang sudah ada, bagaimana bekerja sama seperti apa, desain bagannya. Nah, ini yang paling utama, dan ini bisa disajikan dengan singkat saja dan bagaimana pendekatannya. Mungkin Pak Willis yang Ya, untuk di bagian yang ini kita memang menyajikan biar juri secara sekilas itu memahami ya konsepnya itu seperti apa, sehingga kita menyajikan bagaimana sih konsep single line diagram kita, bagaimana sih sistem kelistrikan yang kita punya, terus kemudian dikaitkan dengan bagaimana proyek EBT kita itu masuk di sisi mana. Itu kita masukkan dalam preface-nya di originalitas ini, Pak. Oke, di gambar ini ada design, application, sama approach ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin tambahkan atau kita next ke slide berikutnya? Oke, boleh next. Oke, silakan Pak Adi. Nah, baik, ini bagian berikutnya terkait dengan lingkungan dan juga parameter-parameternya ya. Jadi emisi GHG, kemudian dan juga jumlah emisi yang bisa dikurangi. Nah, ini yang dan juga pengolahan limbahnya. Nah, ini yang bagaimana kami sampaikan tadi, bahwa di sini kita bagaimana menyampaikan di sesi ini kan banyak angkanya nih. Bagaimana menyajikan yang ringkas tapi jelas, jadi mudah dibaca. Jadi yang sebelumnya proyek ini bagaimana berapa emisi karbonnya, setelah ada proyek solar rooftop ini berapa nilai nilai emisi yang bisa dihindari. Nah, ini yang terlihat ini satu gambaran, dan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa jadi adanya proyek ini bisa mengurangi emisi karbon sekian ya, sejumlah sekian, dan juga bagaimana penanganan limbahnya. Dan ini patut diperhatikan di sini karena cukup besar juga komponen nilainya, bahwa dalam penulisan ini jelas tidak perlu perhitungan yang cukup banyak misalnya, tapi before and after-nya saja sudah cukup. Nah, ini sudah cukup, dan bagaimana pengolahan limbahnya. Mungkin Pak Willy bisa menyampaikan. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi ngemas hitungan dari 3 lembar menjadi 1 lembar ini juga tantangan, Pak. Ini sebetulnya kalau kita mau breakdown ini bisa sampai dari sisi perhitungan ya, ada tabel-tabelnya itu bisa sampai 2 lembar atau 3 lembar gitu ya. Tapi kami berdiskusi gitu ya, dan mendapatkan masukan bagaimana mengemasnya secara padat, sehingga kita memang betul-betul kita tampilkan semua gitu ya. Kan ini ya kekhawatiran kita di awal juri itu nanti tidak akan mengerti dapat nilainya itu dari mana gitu ya. Tapi setelah hasil diskusi terus kemudian kita sederhanakan menjadi
mungkin jadi satu tabel yang cukup padat dan jelas gitu, sehingga nilai-nilainya itu juga sudah bisa dapat dimengerti gitu ya. Mungkin nanti item breakdown-nya dari hasil perhitungan itu bisa kita sampaikan di lampiran atau seperti apa gitu. Kalau nanti masih ada cukup ininya, space-nya. Ya. Oke, gimana Pak Adi, mau kita next? Next saja. Oke, next. Di halaman selanjutnya. Oke. Ini kita sudah masuk ke page 8 ya. Oke, page 8. Oke Pak, silahkan Pak. Nah ini dampak kepada ekosistem ya dijelaskan tadi yang disampaikan Pak Willis tadi ya, Go Green Gear. Kok Green Gear. Saking seringnya dengar kata Go Green. Jadi Green Gear, jadi bagaimana penerapan EV di lingkungan di lingkungannya pupuk Kaltim seperti apa, dan ini merupakan manfaat dari energi terbarukan tadi ya, dari solar PV. Jadi terjamin nih, terlihat bersih banget ya, karena dari yang diproduksi dari solar dipakai untuk EV. Jadi memang ini benar-benar sudah terjamin clean lah istilahnya, seperti itu ya. Dan ini disampaikan di dalam ilustrasi yang cukup kompak ya di sini ya, dari dari kiri ke kanan ini. Dan ini yang juga tantangannya ya, bagaimana mengemas ilustrasi dengan gambar, termasuk juga komponen apa yang terlibat. Ini ada base, ada orang, ada macam-macam, dilihat dari menjadi satu bagian utuh yang mudah dipahami. Silakan Pak Willy. Iya. Ya, kami menganggapnya ekosistem EBT ini akan jadi sesuatu yang bagus yang perlu kita expose gitu ya. Jadi akhirnya kita masukkan ke dalam makalah ini, kita padatkan lagi, padatin lagi, kita buatkan ilustrasi yang menarik, bagaimana dari awal itu diproduksi sampai bisa digunakan ke dalam electric vehicle kita masukkan dalam satu ilustrasi dan kita tuangkan dalam makalah, Mbak. Poinnya itu sih. Jadi gambar itu sudah cukup mendeskripsikan ya sebenarnya maksudnya seperti apa. Oke, kira-kira ada ditambah lagi atau kita mau next nih ke halaman selanjutnya? Boleh dibantu untuk next ke halaman 9. Nah, ini adalah aspek sosial ya. Jadi tadi yang kriteria ini sosial, bagaimana impact-nya nih proyek ini terhadap dalam dampak sosialnya ke masing-masing lingkungan, bisa di lingkungan perusahaan atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, ini dijelaskan secara jelas bahwa ini ada Teknohub Community, kemudian ada di daerah pantai pada lingkungan kemudian juga ada training program. Jadi kan ada dampak ke masyarakatnya itu apa saja, dan ini perlu dijelaskan di sini apa saja yang menjadi bisa jadi nanti sebuah proyek yang sifatnya teknis ternyata punya dampak sosial yang cukup banyak. Nah, ini yang perlu dijelaskan secara gamblang walaupun halamannya terbatas. Silakan Pak Willy. Dari sisi Pak Willy seperti apa nih? Ya, tentunya Pupuk Kaltim nggak pengen pinter sendirian, Mbak. Iya dong. Jadi kita berbagi. Kita dengan entitas-entitas di kawasan industri kami, kita juga menyalurkan ilmu-ilmu EBT yang kita terapkan di Pupuk Kaltim untuk bisa dinikmati juga di masyarakat. Ya mungkin skala pertama kita mengajak perguruan tinggi lokal gitu ya, untuk kita bisa tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Terus kemudian kita juga kebetulan Bontang ini kota pesisir, Mbak. Ya, jadi kelompok nelayan maupun kampung nelayan itu ada di Bontang. Jadi ada kampung di atas laut, terus kemudian ada kelompok nelayan dan lain sebagainya. Itu kita mulai memperkenalkan teknologi EBT untuk bisa diterapkan di di area mereka. Sehingga kita kadang memberikan pelatihan dan kita juga memberikan bantuan bagaimana sih cara operation and maintenance yang baik di sistem yang mungkin mereka sudah punya existing gitu ya. Kita juga membentuk sebuah community lokal yang memang bergerak di bidang teknologi gitu ya, sehingga kita bisa salurkan
teknis pemahaman kita terkait EBT untuk bisa disalurkan ke seluruh stakeholder di masyarakat. Dan itu kita angkat ke dalam proposal ini juga. Di dalam halaman 9 ini pokoknya sudah Ya, mencangkup di semuanya. social consideration ya. Social consideration. Oke, ada lagi yang ingin tambahkan atau kita mau lanjut ke Lanjut aja. page 10? Boleh, silakan. Nah, ini bagian ini technical economic market consideration atau di bagian teknis, bagian ekonomi dan bagian pasar ya istilahnya. Ini aspeknya aspek penilaiannya paling tinggi, 15% ya tadi. Dan halamannya paling banyak, jadi 5 halaman kalau tidak salah. Jadi dari sini ini karena memang ini yang paling padat ini, paling padat, paling bahkan tapi juga merupakan bagian yang bisa mengeksplor seperti apa sih bergunanya atau manfaatnya proyek yang Bapak Ibu ajukan. Gitu. Jadi dari aspek teknis ini apa saja ini aspek teknis ekonominya ya, kemudian kapan dibangunnya, kapasitasnya, kemudian produksi energinya, kemudian expected lifetime-nya ya. Jadi kira-kira waktu umurnya berapa lama, secara umum kan 20 tahun ya kalau dari solar PV sebetulnya. Mungkin Pak Willis mau menambahkan, silakan. Ya, di klausul ini kita memang breakdown detail Pak ya. Ya. Mulai dari tahapan desain, terus kemudian tahapan operasional seperti apa. Mungkin bisa di next selanjutnya itu juga ada penjelasan gitu ya. Selain dari technical design yang sudah kita laksanakan gitu ya. Dari dari mulai kapan pembangunannya sampai bahkan tingkat utilisasinya mencapai 98% gitu Pak ya. Itu kita jabarkan semua ke dalam poin di technical dan poin D di technical economic dan market consideration ini. Dan mungkin nanti bisa di next di proposalnya itu kita juga khususnya di PKT kita juga mengekspos bagaimana cara kita ini ya melakukan operational and maintenance. Kita menggunakan skema power purchase agreement dengan entitas anak perusahaan di Pupuk Indonesia Group. Dalam hal ini Kaltim Daya Mandiri, sehingga kita bisa menciptakan circular economic di dalam kawasan industri kita untuk pelaksanaan operation dan maintenance dari implementasi EBT kita. Itu semuanya kita masukkan ke dalam poin D ini sehingga bisa dapat dilihat baik dari aspek teknis maupun dari aspek komersilnya, Pak. Seperti itu. Jadi ini dijelaskan semua dalam 5 lembar saja. Iya, ada 5. Oke. Itu kayaknya nggak cukup ya sebenarnya. Ya, itu bisa 30 halaman sendiri harusnya ya. Tapi kan poin-poin tadi sudah bisa ditangkap dari apa saja yang dari aspek teknis, aspek ekonomi, aspek komersial tadi bahwa ini tadi ya circular economy, bahwa ternyata digunakan oleh perjanjian ini PPA-nya atau Power Purchase Agreement dengan Kaltim Daya Mandiri yang satu induk perusahaan, jadi seperti itu. Jadi circular economy nih, jadi masing-masing punya peran dalam perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang ini spesifikasi teknisnya, mungkin bisa lanjut saja. Boleh lanjut? Oke. Nah ini indikator ekonomi, bagaimana bentuk finansial modelnya, ini teknis engineering ekonomi, ya, jadi apa saja capex, OM, payback period, ini yang bisa disajikan dalam tabel yang ringkas dan jelas. Kemudian bagaimana pembiayaannya, financial scheme-nya, kemudian aspek komersilnya nih, ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Willis ya, bagaimana potensial kira-kira ke depan kita meramalkan ini gimana nih ke depan 5 tahun ke depannya aspek komersilnya perkembangannya seperti apa. Nah ini yang disampaikan di sini, kita menyampaikan estimasi marketnya yang produk kita sendiri. Nah ini yang salah satu sisi menariknya juga, bahwa kita memperkirakan 5 tahun ke depan ini perkembangannya seperti apa, marketnya tumbuhnya seperti apa. Nah ini yang disampaikan di sini. Jadi para pembaca juga bisa menyampaikan, oh ini prospektif nih, ternyata kalau marketnya cukup besar. Nah, seperti itu. Ini Pak Willis, silakan. Ada tambahan? Iya, dari situ sudah bisa kelihatan prognosanya bahwa
khususnya di Pupuk Kaltim sendiri Mbak ya, itu kita mempunyai desain sampai di 2030 misalkan sekian megawatt peak, sehingga itu sudah bisa kelihatan prognosa dari ininya, sehingga bisa melihat nanti bagaimana sih ke depannya kita harus strategi implementasi EBT-nya seperti itu Mbak. Oke, nah ini udah sampai di patch 12. Mau kita naik lanjut, next ke patch next aja. 13? Oke. Ya, ini aspek tadi ya local manufacturing atau TKDN ya. Jadi kita harapkan proyek-proyek yang dibangun ini juga mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri. Jadi produksi dalam negeri. Seberapa banyak tingkat proyek yang yang dibangun ini menggunakan produksi dalam negeri, kemudian juga jumlah energi fosil yang bisa dihindari, misalnya tadi dengan adanya solar PV, berapa gas yang bisa dihemat, seperti itu. Kemudian juga sustainability atau keberlangsungan dari proyek ini kira-kira berapa lama. Nah, jadi Pak Willis ini kan? Ya, ini khususnya poin di sustainability proyek ya. Kalau di makalah kami sudah memberikan informasi bahwa pengembangannya prognosanya tadi sudah dapat dari sisi market size gitu ya. Terus kemudian kita juga berkomitmen dari entitas-entitas di Pupuk Indonesia Group bahwa implementasi EBT khususnya di Pupuk Kaltim nanti akan ditargetkan untuk bisa memenuhi target dari market size seperti itu dengan melibatkan tadi seperti Kaltim Daya Mandiri, entitas perusahaan dan lain sebagainya nanti untuk bisa memenuhi tersebut. Gitu, Mbak. Jadi sustain nih proyeknya nih, masih akan berkembang ke depannya gitu. Ya. Kita next ke selanjutnya untuk halaman 14. Oke, di sini udah banyak gambar dan tabel-tabel nih, boleh dijelaskan mungkin? Nah, baik, ini terkait dengan skema operasi ya, skema operasi dan pemeliharaan. Ini bisa disajikan bagaimana operasi hariannya seperti apa. Ini tabelnya, ini mungkin dari sistem kontrolnya di capture di sini dengan beberapa keterangannya. Kemudian bagaimana skema pemeliharaannya. Jadi sebuah sistem tentu saja ada kelihatan ini kapan pemeliharaannya dan apakah ini bisa berjalan baik kalau pemeliharaan yang waktunya terjadwal dan terskema dengan baik, dan bagaimana keterlibatan masing-masing pihak di dalam pemeliharaan tersebut. Mungkin dari Pak Willis, silakan. Ya, ini breakdown teknis sih Mbak ya. Jadi mulai dari operation hour, karena kami sudah menerapkan advanced metering infrastructure tadi, kami bisa mengukur gitu ya, mengukur secara optimal bagaimana sih performa si EBT ini terhadap sistem kita. Itu kita jelaskan, kita dapatnya sekian berapa, di PSH-nya berapa, terus kemudian realnya nanti berapa, itu semuanya sudah bisa kita tampilkan ke dalam skema di operation hour gitu. Kemudian kita juga menampilkan juga bagaimana strategi maintenance kita dalam merawat EBT ini dilaksanakan oleh entitas kami tadi di PT KDM gitu ya. Itu dijelaskan, kita berikan briefing singkat terkait berapa sih jangka periodik kita maintenance-nya, terus kemudian item apa saja yang di maintenance itu kita sampaikan dalam sini. Terus kemudian ya aktivitas-aktivitas lain itu kita juga masukkan dalam ilustrasi gitu ya. Selain penguatan di lapangannya juga perlu ada penguatan kompetensi di manpower-nya ya, teknikalnya ya. Itu kita sampaikan di di paper ini juga, di proposal ini. Untuk di halaman 14. Di poin E, ya. Nah, karena kita sudah sampai di halaman 14, mungkin di sini Sobat Energi ada yang masih ingin bertanya dan ingin mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Itu boleh banget, kami persilahkan. Sambil kita mau next dulu nih ke slide ke halaman 15. Nah, boleh dijelaskan mungkin Mbak Adi dan juga Pak Willis? Ya, ini mungkin secara singkat ya, ini yang terkait dengan bagaimana konservasi energi dan pengurangan biaya. Jadi di sini kata tadi green gear tadi ya, bahwa ini dipakai untuk charging energi EV. Jadi ada penghematan biaya nih, yang tadinya beli solar berapa untuk kendaraan, nah juga sekarang bisa dihemat, juga emisinya juga bisa dihemat. Kemudian ini penghargaan dengan ISO for Environment and Quality untuk penghargaan lingkungan.
Jadi sajikan di sini sambil, nah salah satu triknya juga nih kalau ada penghargaan bisa disajikan di dalam proposal, ini adalah nilai tambah. Mungkin Pak Willy silakan. Wow, Ya. mind blowing banget ya ini Yeah. Pak Willis ya. Jadi program-program inovasi yang terkait dengan ekosistem EBT kita pertegas lagi di poin ini gitu Mbak ya. Terutama di Green Gear, kita tadi mengabsorb Green Gear, kita bisa kita bisa tampilkan seberapa besar penghematan dari sisi EBT-nya maupun dari sisi saving konvensional fuel-nya. Nah, itu kita pertegas lagi dalam poin ini, dan kemudian itu kita tambahkan juga ke dalam apresiasi yang kita dapatkan di sisi lainnya. Tadi misalkan dalam kita mengejar ISO, kita ada ISO 50001, 45000 dan lainnya. Itu kan klausul-klausul terkait EBT itu memberikan memberikan impact terhadap pemenuhan klausul ISO gitu. Dan satu lagi itu juga kita masukkan ke dalam proper juga. Terbukti PKT saat ini sudah mendapatkan proper emas juga di nasional saat ini. Dan ini memang ya program-program EBT ini impact-nya itu kita masukkan semua ke dalam poin ini sehingga bisa memberikan harapan kami bisa memberikan nilai tambah di dalam proposal ini, Pak. Jadi jangan ragu untuk masukkan sertifikat, kemudian juga pencapaian-pencapaian dari kayak hasil dari energi terbarukan ini ya. Oke, kira-kira ada tambahan lagi dari Pak Willis atau Pak Ade? Nggak ada. Kita next lagi ke halaman 16. Nah, ini foto-foto semua nih. Boleh dijelaskan? Itu siapa yang diving? Saya jadi mau ikutan. Iya. Oke. Baik, ini adalah dari 3 halaman terakhir ini terkait dengan gambar, tabel, dan foto-foto. Ini adalah spesial halaman ya, dipakai untuk menjelaskan yang mungkin yang di halaman tadi belum terjelaskan dengan optimal. Nah, ini kita diberikan 3 halaman ekstra, 3 halaman ekstra untuk menjelaskan apa saja yang di kriteria-kriteria sebelumnya belum terjelaskan atau belum mendapatkan ruang ya, misalnya seperti ini ya, ada Bontang Techno Hub. Jadi ya aspek sosial tadi, ada bagaimana lingkar sosialnya, kemudian aspek dengan lingkungan, ini gambar 19, kemudian bagaimana juga aspek-aspek yang lain di sini yang sudah dijelaskan dengan keterangan secukupnya. Jadi bagaimana penataan gambar-gambar ini jelas, dan ini gambar apa ini, kalau kita lihat misalnya gambar 18 nih orangnya ngadep sana semua, tapi ada di bawahnya ada keterangannya. Nah, ini yang jadi tantangan juga bagaimana menjelaskan gambar seperti ini, dia dijelaskan secara singkat ini apa ya, walaupun picture talks thousand words, tapi ya kalau nggak dijelasin ya kita juga ini apa ya. Ini perlu dijelaskan singkat, 1-2 kalimat sudah cukup. Ini Pak Willy silakan. Iya. Memang gambar itu lebih berbicara Mbak ya. Tapi Jadi kadang kalau gambar doang itu perspektifnya beda. Beda, kalau misalnya tanpa penjelasan saya pikir itu Pak Willis lagi diving. Ya. Jadi ini memang kita masukkan beberapa tambahan ilustrasi gitu ya. Bagaimana program EBT kita ini bisa bersinergi dengan program-program khususnya di bidang sosial kami gitu ya. Seperti di gambar ini ada penjelasan gitu ya terhadap community lokal gitu oleh staff-staff kami yang bergerak di bidang EBT. Terus kemudian kita juga menggandeng kelompok nelayan sebetulnya. Ini sebetulnya gambar-gambar di bawah ini yang kayak di nelayan, terumbu karang dan lain sebagainya, itu rumahnya atasnya tempat ngeposnya para diver itu disuplai sama EBT, Pak. Iya, disuplai sama EBT. Jadi mereka bisa bisa standby di situ dengan menggunakan nikmati EBT dan lain sebagainya dengan itu ya. Terus kemudian kita juga menggandeng pihak perguruan tinggi gitu ya. Kita tunjukkan bahwa di sini untuk kegiatan operation and maintenance bisa dipandu sama dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi lokal kita. Ilmunya sama, dapatnya dari PKT, nanti bisa diterapkan ke baik itu di perguruan tingginya maupun di sosial masyarakatnya seperti itu, Mbak.
Ini terkait dengan foto-foto yang bisa Share. menjabarkan Ya, ya tadi. betul. Oke, untuk page Next, mungkin. ke-17 mungkin boleh silakan dilanjut. Nah, ini nih dia. Ya, ini Apa ini isinya? awal ini penghargaan ini Pak, ini mungkin dari Pak Willis yang bisa menjadi. Jadi intinya penghargaan ini ditampilkan ya bahwa ini menjadikan nilai tambah proposal ini bahwa proyek ini sudah mendapatkan pengakuan lah istilahnya penghargaan dari berbagai pihak. Ini Pak Willis silakan. Ya, di halaman ini kita memang menampilkan sebetulnya penjelasannya sudah ada di halaman-halaman sebelumnya gitu ya. Seperti misalkan tadi saya sampaikan proper emas itu ini kan ada ilustrasi propernya gitu ya. Terus kemudian di awal kita mengconsider pupuk Kaltim itu sudah udah masuk ke dalam green industry, itu juga kita punya sertifikatnya gitu ya atau evidence-nya. Bahkan di untuk green building yang Edge ya, kita juga punya sertifikasinya, dan ini semua sertifikasi ini memang keterkaitan langsung dengan program atau implementasi EBT yang kita lakukan. Nah, yang terakhir mungkin yang di bawah ini oleh Direktur Pengembangan kami menerima apresiasi yang 2025 kemarin Pak ya, apresiasi energi baru terbarukan. Pupuk Kaltim. Boleh kasih react-nya nih biar tambah semangat lagi, siapa tahu instansi atau perusahaan Sobat Energi lah yang tahun ini beruntung ya untuk memenangkan juaranya. Oke, boleh silakan dilanjut lagi. Kita next slide. Terakhir ini. Ya ini charging station, jadi yang tadi green gear tadi ya, gambaran lebih jelasnya apa saja aktivitasnya nih untuk charging station, tempat mengisi tempat mengisi listriknya untuk motor dan bis, apa saja kendaraannya yang ada di lingkungan Pupuk Kaltim. Kemudian juga ini tambahan informasi ini, nah ini website dan news, jadi akan sebagai tambahan. Jadi misalnya dari ke semua ini ada ingin tahu lebih lanjut tentang aktivitas Pupuk Kaltim seperti apa. Nah, ini sudah disajikan website termasuk link YouTube-nya apa saja, punya channelnya apa saja aktivitas Pupuk Kaltim di sini, sehingga lebih jelas nih bagi para pembaca yang tertarik nih tidak hanya proyeknya Pupuk Kaltim tadi ya solar PV, tapi juga Pupuk Kaltim sebagai sebuah instansi yang utuh ya, dari perusahaan yang utuh apa saja aktivitasnya. Pak Willy silakan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, detailnya kita tambahkan lagi ilustrasinya ke dalam page ini. Terus kemudian kita juga tidak lupa menyertakan bahwa seluruh kegiatan yang kita lakukan ini memang real adanya. Kita buktikan dengan adanya kita lampirkan website atau referensi gitu ya, bagaimana program ini berjalan seperti itu. Oke, nah terima kasih banyak nih kepada Pak Willis dan juga Pak Adi yang tadi kita sudah melakukan bedah proposal dari PT Pupuk Kaltim di tahun sebelumnya. Nah, saya juga ingin menghimbau kepada para calon peserta yang sudah bergabung di Zoom, jangan lupa untuk dapat mengisi link registrasi sebagai absensi, dan juga jangan lupa untuk informasi selanjutnya terkait dengan penulisan proposal itu dapat bisa langsung di-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, Sobat Energi. Kemudian juga akan muncul juga barcode untuk dapat bergabung ke dalam grup peserta. Nah, Pak, tadi kan mungkin kalau untuk terkait dengan proposal, pertanyaan dari Sobat Energi ini banyak banget ya Pak ya, dan mungkin nanti akan didiskusikan ketika nanti sesi konsultasi. Nah, tapi ada satu pertanyaan penting nih Pak, yang baru masuk, yaitu dari Bapak Jaya dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Jaya dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Saat ini implementasi PLTS telah diterapkan di hampir seluruh cabang dan office kami. Dengan karakteristik PLTS yang berbeda-beda pada setiap site, apakah data yang ditampilkan dalam proposal perlu mencangkup seluruh site yang telah menerapkan PLTS? Atau cukup memilih salah satu site sebagai perwakilan untuk diajukan? Kira-kira dari Bapak Adi seperti apa? Baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi kalau menurut saya lebih baik ini memilih championnya, yang champion yang menurut paling unggulan, karena setiap
energi terbarukan ini kan sifatnya bervariasi ya. Jadi mungkin dari berbagai fasilitas, berbagai kondisi, mungkin di site yang satu dengan site yang lain nilai radiasinya juga berbeda misalnya. Jadi produksi energinya juga tidak sama. Jadi ini salah satu contoh teknisnya. Nah, menurut saya lebih baik dipilih site unggulan, yang mana yang paling bagus, paling keren, paling mantap untuk dibuat proposal, sehingga nanti dari situ bisa dibuatkan proposal yang paling baik, karena ini dari kondisinya sudah difilter dari awal dahulu. Demikian. Oke, dari Bapak Willis ada tambahan atau sudah? Saya rasa cukup. Oke, dirasa cukup ya Pak ya? Iya. Oke. Nah untuk Sobat Energi, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Sobat Energi bisa langsung scan barcode yang muncul di layar laptop atau layar handphone dari Sobat Energi. Dan kami persilakan untuk dapat scan dan juga bergabung dalam grup peserta. Di sini ada barcode untuk panduan apresiasi EBT 2026 dan juga ada grup WA apresiasi EBT 2026 serta ada kontak person yang nanti bisa dihubungin kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin diajukan terlebih dahulu kepada panitia penyelenggara ya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Adi dan juga Bapak Willis Agung ya. Jadi kadang-kadang manggil Bapak Adi, kadang-kadang manggil Bapak Willis, kadang-kadang manggil Bapak Agung. Oke, terima kasih karena tadi telah berbagi pengalaman ya baik terkait dengan penjelasan program apresiasi energi baru terbarukan 2026 maupun tadi sudah sharing kepada kita semua, sudah cerita panjang tentang pengalaman dari PT Pupuk Kaltim yang ikut serta dalam apresiasi di tahun 2025 lalu. Dan juga ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Energi yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan perbincangan kita semua. Tadi juga Sobat Energi sudah mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Semoga diskusi ini menjadi insight baru dan juga pastinya menjadi penyemangat baru nih untuk Sobat Energi semua. Menjadi penyemangat untuk terus berinovasi, berkarya ya dan mempersiapkan segala-galanya ini secara matang ya Pak ya. Karena ajang ini adalah merupakan apresiasi yang cukup bergengsi ya Pak ya. Nah, sebelum ditutup, saya punya pantun nih Pak. Jangan lupa jawab cakep. Boleh Sobat Zoom juga, Sobat Energi yang ada di Zoom meeting nanti tolong jawab cakep juga ya. Buah apa yang paling manis? Cakep. Buah leci atau rambutan? Jangan biarkan energi bumi habis. Ayo ciptakan energi terbarukan. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, baik Sobat Energi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di acara apresiasi energi baru terbarukan 2026 mendatang. Saya Intan Salsabila selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi kita, masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih.